Permintaan terakhir istri. Episode 21. Pakaian pilihan suamiku. Setelah Gideon pergi, Diara duduk di tepi ranjang lalu mengambil baju tersebut. Haruskah aku memakainya? Tanya Diara yang masih terus berpikir. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Diara memakai baju tersebut. Diara tampak terlihat aduhai, tapi mau bagaimana lagi daripada tidak memakai baju. Mending pakai baju daripada masuk angin, tapi lebih tepatnya biar tidak digangguin sama Mas Gideon lagi. Gumam Diara. Diara memakai baju tersebut. Setelah memakai baju, Diara kembali membaringkan tubuhnya di atas tempat tidurnya sambil menunggu Gideon yang sedang keluar membeli makanan. Mas Gideon, lama sekali, aku kan takut sendirian. Ucap Diara yang masih membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Gara-gara Mas Gideon badanku semuanya rasanya sakit, apa seperti ini rasanya pertama kali bercinta, ucap Diara yang senyum-senyum sendiri tidak jelas. Gideon yang baru saja datang membawa tentengan makanan langsung masuk ke dalam kamarnya. Melihat Diara senyum-senyum sendiri di atas ranjang membuat Gideon merasa gemas. Apa yang dia sedang pikirkan? Jangan-jangan dia sedang memikirkan permainanku semalam. Batin Gideon menebak-nebak. Gideon berjalan menuju tempat tidur dengan senyum manis yang terpancar di wajahnya. Gideon menaruh makanan yang dibelinya tadi di atas nakas dekat tempat tidurnya. Sesampainya di tempat tidur, Gideon duduk di tepi ranjang. Diara langsung bangun melihat Gideon datang. Mas Gideon, sapa Diara dengan wajah yang sudah memerah. Apa kamu masih lelah? Tanya Gideon dengan lembut, membuat Diara semakin deg-degan. Mas, bicaramu lembut sekali, tidak jutek seperti biasanya. Gumam Diara yang ternyata didengar oleh Gideon. Apa kamu tidak suka aku bersikap lembut pada dirimu? Tanya Gideon dengan lirikan mata penuh kejailan. Mas, bukan seperti itu. Elak Diara malu-malu. Lalu seperti apa? Gideon sudah membaringkannya di atas tempat tidur. Diara hendak beranjak dari tempat tidur, tapi belum sempat beranjak Gideon sudah menarik tangan Diara, agar tidak pergi dari hadapannya. Mas, rengkek Diara. Mau kemana? Tetaplah di sampingku, biarkan aku memelukmu lebih lama lagi. Gideon melarang Diara pergi dan terus menggodanya membuat pipi Diara semakin merah seperti udang rebus. Karena Gideon terus merayunya, akhirnya Diara memilih berbaring lalu menyelimutinya dengan selimut yang ada di atas tempat tidur. Diara memejamkan matanya, tapi Gideon dengan jahil selalu mengganggunya. Mas, geli. Ucap Diara yang merasakan bibir Gideon terus mengecup tekuk lehernya. Hembusan nafas Gideon juga bisa Diara rasakan. Sengaja biar kamu tidak tidur, jawab Gideon yang kini sudah memeluk Diara dari belakang dengan tangannya yang kekar. Diara membenarkan posisinya menghadap ke Gideon, dengan begitu hati-hati dan terus mengelus-elus dada bidang Gideon. Mas, aku takut hamil. Ucap Diara yang membuat hati Gideon begitu tersentak mendengar ucapan Diara. Diara, jaga ucapanmu. Bentak Gideon yang langsung mendorong Diara agar menjauh dari tubuhnya. Apa yang kamu ucapkan tadi? Dengan sorot mata marah Gideon menatap Diara. Diara tahu Diara salah sudah mengatakan hal seperti itu pada Gideon, apalagi Diara adalah seorang istri hamil, itu wajar. Kali ini Diara benar-benar membuat Gideon sangat marah. Aku takut mas kalau aku hamil. Dengan lirih Diara mengulangi ucapannya. Kamu melakukannya dengan suami sendiri, kenapa kamu harus takut? Jika kamu hamil ya aku akan bertanggung jawab. Dengan lantang Gideon memberikan penegasan pada Diara. Gideon beranjak dari tempat tidurnya dan bergegas pergi, tapi dengan cepat Diara turun dari ranjang tempat tidurnya dan langsung mengejar Gideon. Mas, mau kemana? Panggil Diara yang terus memanggil Gideon, tapi Gideon hanya mengabaikan Diara dan terus berjalan.
Gideon merasa sangat kesal pada Diara karena Diara mengucapkan hal seperti itu. Dalam hati Gideon, Gideon ini suami sahnya, apa salahnya jika dirinya hamil dan itu hamil anak Gideon. "Mas!" teriak Diara dengan lantang. Karena merasa tidak tega pada Diara, akhirnya Gideon menghentikan langkah kakinya. Diara terus berlari dan akhirnya memeluk Gideon dari belakang. "Lepaskan aku!" bentak Gideon yang masih merasa kesal, tapi Diara malah meluk Gideon lebih erat. Diara meneteskan air matanya begitu saja. Gideon tahu Diara tengah menangis. Gideon memegang tangan Diara lalu membalikkan tubuhnya menghadap Diara. "Kenapa menangis? Sekali lagi kamu bilang seperti itu padaku, aku akan marah padamu." Dengan tegas Gideon mengatakannya pada Diara. Gideon mengangkat dagu Diara dengan lembut lalu menghapus air mata Diara dengan tangannya. "Jangan menangis, aku tidak suka jika kamu menangis," pinta Gideon yang dengan lembut mencium kening Diara. "Aku hanya takut Mas, kamu belum menerimaku sepenuhnya sebagai istrimu, lalu jika aku hamil bagaimana dengan aku dan anakku?" Diara mengatakan semuanya sambil menangis terseduh-seduh. Gideon sadar dirinya sudah keterlaluan. Dia mau melakukan dengan Diara tapi sampai sekarang dia tidak memberi ketegasan pada Diara dan wajar jika Diara merasa takut. "Hush! Tetap saja kamu adalah istriku dan kelak anak yang kamu kandung ya anakku," jawab Gideon. Gideon menaruh jari telunjuknya di bibir Diara agar Diara tidak terus bicara. "Diara, kamu adalah istriku, sampai kapanpun kamu adalah istriku. Maafkan aku jika aku belum bisa memberikan ketegasan padamu, tapi aku janji aku akan selalu menjaga hatiku hanya untukmu," batin Gideon dalam hatinya. Gideon mungkin sudah mulai ada rasa pada Diara, hanya saja hati dan pikirannya belum sama-sama yakin. Tapi biarpun Gideon belum bisa mengakui perasaannya dan memberikan ketegasan pada Diara, tapi Gideon akan berusaha menunjukkan kasih sayang pada Diara biarpun belum ada pengakuan. Gideon menarik Diara ke dalam pelukannya dan Diara juga langsung membalas dekapan Gideon. "Jangan katakan hal bodoh seperti itu lagi. Aku tidak suka," pinta Gideon dengan tegas. Diara terus memeluk Gideon dengan erat. Dalam hati Diara biarpun Gideon belum memberikan ketegasan pada Diara akan statusnya, tapi Diara merasakan kenyamanan diperlukan Gideon. "Iya Mas, aku tidak akan mengatakannya lagi," jawab Diara dengan lembut. Gideon membopong tubuh mungil Diara ke ruangan makan lalu mendudukkan Diara di kursi meja makan. "Tunggulah, aku ambil sarapan yang tadi aku tinggal di atas nakas," ucap Gideon yang langsung berjalan menuju kembali ke kamarnya. Di dalam kamar Gideon terus memperhatikan ranjang tempat tidurnya. "Aku sudah melakukannya, Diara sepenuhnya sudah menjadi milikku," batin Gideon merasa bahagia. Gideon mengambil makanan yang ada di atas nakas yang tadi dirinya taruh, lalu membawanya ke meja makan. Sesampainya di meja makan Gideon menyiapkan semuanya dan Diara hanya duduk manis karena Gideon melarangnya bergerak. "Sudah siap, saatnya makan," ucap Gideon yang sudah duduk di samping Diara. "Kamu harus makan yang banyak karena tubuhmu harus punya banyak tenaga," ucap Gideon sambil menyuapkan makanan ke dalam mulut Diara. "Mas, aku bisa makan sendiri," tolak Diara dengan halus. "Buka mulutmu, aku akan menyuapimu," pinta Gideon yang tentunya tidak menerima penolakan dari Diara. Hari ini mereka makan bersama dengan bahagia, biarpun ketegasan Gideon selalu dipertanyakan oleh Diara. Setelah selesai makan Gideon mengajak Diara duduk di halaman belakang rumahnya. Diara duduk di sebuah kursi taman yang ada di halaman rumah Gideon. Gideon duduk di sebelah Diara. "Diara," panggil Gideon. "Iya Mas, kenapa?" sahut Gideon yang langsung menoleh ke arah Gideon. "Sekarang kamu sudah sepenuhnya menjadi milikku,
jadi kamu tidak boleh macam-macam dengan laki-laki lain. Ucap Gideon dengan penuh penegasan. Diara memindahkan matanya yang tadinya melihat wajah tampan Gideon, sekarang Diara melihat indahnya langit di pagi hari. Kamu hanya memiliki tubuhku Mas, tapi perlu kamu ingat, kamu belum mengakui aku sepenuhnya menjadi istrimu dan jangan salahkan aku jika aku kecantol laki-laki lain di luaran sana. Jawab Diara tanpa melihat Gideon. Mungkin dulu aku Diara yang polos yang seorang babysitter, tapi sekarang aku adalah seorang istri dari Gideon Wijaya yang harus menuntut aku menjadi seorang istri satu-satunya. Hati Diara berbicara. Gideon tiba-tiba menjewer telinga Diara, membuat Diara merintih kesakitan dan langsung memegangi telinganya. Sakit Mas. Apa kamu ini mau membuat telingaku copot? Diara mengomeli Gideon. Gideon melepaskan tangannya dari telinga Diara, lalu menatap Diara dengan sorot mata tajam. Mendengar Diara menyebut laki-laki lain di hadapannya, rasanya hati Gideon terus meronta-ronta tidak rela. Tapi bodohnya Gideon tidak mau membuat pengakuan pada Diara. Mungkin kalau Diara sudah pergi baru Gideon sadar kalau dirinya merasa kehilangan. Ini adalah hukuman buat kamu agar kamu tidak ganjen di luaran sana. Gideon berbalik mengomeli Diara dengan raut wajah kesal membuat Diara ingin sekali tertawa tapi menahannya. Mendengar omelan Gideon, Diara hanya cengar-cengir. Bilang saja Mas, kamu takut aku kecantol dengan laki-laki lain? Aku ini masih cantik Mas, jika kamu terus egois tidak mau mengakui aku sebagai istrimu, mending aku pergi ninggalin kamu. Batin Diara dalam hatinya. Aku tidak ganjen juga, suamiku tidak mau mengakuiku sepenuhnya sebagai istrinya, padahal dia sudah merenggut kesucianku. Jawab Diara dengan begitu entengnya. Gideon benar-benar merasa sangat kesal Diara yang dulu begitu penurut, sekarang lebih sering melawannya. Tutup mulutmu atau aku akan menciummu. Tegas Gideon agar Diara tidak terus bicara. Aku sudah merasakan ciumanmu Mas. Bukannya kesal, Diara malah meledek Gideon. Gideon berdecak kesal memikirkan Diara yang sekarang selalu menjawab apa dirinya katakan, padahal kan dulu Diara begitu penurut dan selalu mematuhi perintah dari dirinya. Sekarang kamu benar-benar berani. Gumam Gideon dalam hatinya. Karena tidak mau terus berdebat, Gideon beranjak dari tempat duduknya dan berlalu masuk ke dalam rumah. Tapi Diara juga langsung mengikuti di belakangnya karena takut duduk sendirian di taman halaman belakang rumah Gideon. Kini mereka duduk di ruang tengah, Gideon mengambil ponselnya yang ada di atas meja lalu menggeser layarnya. Mas mau ngapain? Tanya Diara karena Gideon terus sibuk dengan ponselnya. Mau menelpon wanita J. Lang untuk menemaniku. Jawab Gideon yang langsung ditatap tajam oleh Diara. Telepon saja, aku mau ke kamar, ucap Diara yang langsung berlalu pergi meninggalkan Gideon di ruang tengah. Melihat Diara masuk ke dalam kamar, membuat Gideon terdiam. Apa dia marah padaku? Batin Gideon. Dasar Diara, mana mungkin aku bermain dengan wanita di luaran sana? Milik kamu saja masih sempit dan aku hanya bercanda agar kamu kesal saja, ucap Gideon sambil berjalan menuju ke kamar. Tiba-tiba ponsel Gideon berdering dan ternyata telepon dari sang mama. Gideon mengangkat telepon dari mamanya. Mama. Sapa Gideon. Gideon, mama sedang di Jogja di tempat Tante Lita. Kamu tahu si Irene begitu dekat dengan Sarah. Mama juga sangat suka sekali dengan Sarah, cerita sang mama panjang lebar pada Gideon. Lalu apa hubungannya dengan Gideon, Ma? Oh iya Mama, aku mau jemput Irene. Diara sudah merindukannya, jawab Gideon yang tentunya tidak peduli dengan cerita sang mama. Katakan pada gadis miskin itu, Irene itu pergi bersama kakek dan neneknya, sudahlah buat apa dimerindukan Irene. Jawab sang mama yang membuat Gideon kesal. Dengar ya Ma,
Diara itu adalah istriku dan sekali lagi Mama menghina Diara, jangan harap Mama bisa bertemu dengan Irene lagi. Dengan tegas Gideon memberikan ancaman pada sang Mama. Berani sekali dia mengancamku, lihat saja gadis miskin, aku akan menyingkirkanmu dari kehidupan Gideon. Batin Mama Rita dalam hatinya. Berani sekali kamu mengancam Mama, ingat ya dia hanya gadis miskin jadi Mama tidak sudi mengakuinya sebagai menantu Mama. Tegas Mama Rita pada Gideon. Aku tidak peduli Ma, yang jelas Diara adalah istriku dan jika Mama berani mengganggu atau menyakitinya, Gideon tidak akan tinggal diam saja, jawab Gideon dengan tegas. Gideon mematikan saluran teleponnya dengan kasar dan langsung berjalan menuju ke kamarnya. Awas saja jika Mama sampai macam-macam, aku tidak akan tinggal diam. Batin Gideon dalam hatinya. Jika sang Mama sampai mengganggu Diara, pasti Gideon akan menjadi orang yang pertama yang akan melindungi Diara dari kejahatan mamanya. Dasar anak kurang ajar, berani sekali dia mematikan saluran teleponnya begitu saja. Mama Rita marah-marah pada diri sendiri. Sambil menggendong Irene, Sarah menghampiri Mama Rita. Tante Rita, ada apa? Tanya Sarah yang melihat wajah kesal Rita. Tidak apa-apa nak, oh iya Irene anteng sekali ya denganmu. Jawab Mama Rita yang langsung memuji Sarah. Iya tante, Irene juga sangat penurut tapi dari tadi terus memanggil mama-mama terus. Jawab Sarah dengan senyum manisnya di sudut bibirnya. Mama Rita tersenyum, Sarah duduk di sebelah Mama Rita duduk. Dia begitu santun dan sopan, aku yakin dia akan sangat cocok dengan Gideon daripada Gideon dengan baby sister itu, buat malu saja. Kesal Mama Rita dalam hatinya. Mama Rita memang tidak setuju dengan pernikahan Diara dengan Gideon, tapi karena itu sebuah amanah akhirnya Mama Rita harus menyaksikan pernikahan Gideon dengan Diara di hadapannya tepat di hari meninggalnya Anita. Mama, dia sudah meninggal nak. Jawab Mama Rita dengan raut wajah sedih. Meninggal? Maksud tante istri Mas Gideon sudah meninggal? Tanya Sarah memastikan. Iya dia meninggal sudah beberapa bulan lalu. Jawab Mama Rita. Sarah tidak tahu jika istrinya Gideon sudah meninggal, karena waktu itu Sarah ada di luar negeri jadi tidak ada yang memberitahu kalau istrinya Gideon meninggal. Sarah adalah anak dari saudaranya Mama Rita yang ada di Jogja, Gideon juga pasti mengenalnya karena waktu kecil mereka sering bermain bersama. Obrolan demi obrolan membuat Mama Rita dan Sarah lupa waktu, mereka berdua juga terlihat sangat akrab. Kembali pada Diara dan Gideon. Gideon duduk di tepi tempat tidur sedangkan Diara hanya membaringkannya di atas kasur, Diara juga menyelimuti tubuh dengan selimut yang ada di tempat tidur. Diara, panggil Gideon dengan lembut. Pergilah Mas, aku sedang tidak ingin berdebat denganmu. Diara mengusir Gideon secara halus. Apa kamu marah padaku? Tanya Gideon. Bersambung.